Kayak tamu. Di sini saya mewakili kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang etika moral dan akhlak dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mahesa Dwi Chandra dan dua rekan saya. Mohon memperkenalkan diri. Saya Mareta Beliana. Saya jadi Ayu Suryaning. Oke, itu dua rekan saya. Di sini saya akan langsung di pembahasan. Yang pertama, pengertian etika, moral, akhlak. Etika suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia, sedangkan moral suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Berbeda dengan etika dan moral, akhlak bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Persoalan baik al-husnu dan buruk al-khut telah menjadi perdebatan sejak era awal kebangkitan Islam. Pada era itu, kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa ukuran baik dan buruk adalah ditentukan oleh akal manusia. Manusia memiliki kualitas akal yang menyebabkannya mampu bahkan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah, aliran Ahlu Sunnah berpandangan bahwa ukuran tentang al-husnu dan al-khut adalah ditentukan oleh wahyu, bukan oleh akal atau rasio manusia. Memang Allah telah mengkaruniai manusia dengan kualitas akal, akan tetapi akal tersebut terbatas, hanya mampu mengenal hal yang konkret, suatu yang bisa dinalar rasional. Akhlak merupakan barometer yang menyebabkan seseorang mulia dalam pandangan Allah dan manusia. Akhlak adalah sikap atau perilaku baik dan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang dan diperankan oleh seseorang tanpa disengaja atau melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak yang terpuji dinamakan akhlak al-karimah, akhlak mahmudah, sedangkan akhlak buruk atau tercela dinamakan akhlak mazmumah. Seorang akan berakhlak baik atau sebaliknya karena dipengaruhi oleh hati yang ada pada sanubari yang terdalam. Artinya bahwa perbuatan baik dan buruk dalam kategori akhlak bukan didasarkan kepada pertimbangan akal, tradisi, atau pengalaman, tetapi karena bisikan hati sanubari yang ada pada setiap orang itu. Menurut Ibnu Arabi, dorongan untuk melakukan perbuatan baik atau sebaliknya adalah karena pada diri seseorang itu terdapat 3 model nafsu, yaitu nafsu sawaniyah, nafsu
khodabiyah dan nafsu antatikah. Nafsu syahwaniyah adalah nafsu yang mendorong seseorang untuk menikmati kelezatan dan kesenangan hidup. Selanjutnya, perbedaan etika, moral, dan akhlak. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Akhlak lebih bersifat transendental karena berasal dan bersumber dari Allah. Maka etika dan moral bersifat relatif, dinamis, dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Berdasarkan perbedaan sumber ini, maka etika dan moral senantiasa bersifat dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan kondisi situasi dan tuntunan manusia. Etika sebagai aturan baik dan buruk yang ditentukan oleh akal pikiran manusia bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Begitu juga moral sebagai aturan baik buruk yang didasarkan kepada tradisi adat budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga bertujuan untuk terciptanya keselarasan hidup manusia. Etika, moral, dan akhlak merupakan salah satu cara menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia. Dan hubungan vertikal dengan Khalik dalam konteks dapat dipahami bahwa antara akhlak memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Artinya bahwa akhlak yang baik, terpuji, dan mulia bukanlah didasari oleh ucapan dan akal pikiran mata, tetapi melainkan oleh bisikan dan kilauan hati sanubari yang terdalam. Manusia yang berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang kotor dan sakit hatinya. Dalam hidup dan kehidupan ini, banyak orang mengetahui dan menyadari bila hatinya kotor dan sakit. Akan tetapi tidak berhasrat membersihkan dan mengobatinya dengan segera. Berbeda dengan kotor dan sakit fisik, maka dengan segera mengobati dan membersihkannya. Padahal kalau disadari bahwa penyakit hati itu jauh lebih berbahaya bagi diri dan kelangsungan hidupnya, maka pasti akan memprioritaskan pengobatan hati dibandingkan dengan pengobatan jasad atau fisik yang hanya bersifat fana. Seseorang yang mengalami sakit dalam arti fisik, kalau tidak segera diobati, maka akan bertambah parah dan akan mati. Mati bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan pintu dari kehidupan selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akhlak mulia sebagai manifestasi ihsan. Sebelum itu, kita akan membahas akhlak apa itu akhlak. Akhlak dalam Islam bukan hanya bersifat baik dalam konsep biasa saja. Akhlak haruslah mulia dan sempurna. Maka dari itu, akhlak adalah segala perbuatan manusia yang tidak dibuat-buat. Akhlak pun ada yang baik dan buruk. Ihsan yang yaitu perilaku seorang yang menyembah Allah dan seolah-olah ia melihat, dan jika ia tidak mampu melihat, maka orang tersebut akan membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Akhlak mulia sebagai manifestasi ihsan dapat berupa 1. Menyembah dan beribadah kepada Allah. 2. Hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan tetangga. 3. Bersyukur pada nikmat Allah. 4. Bertutur kata baik sopan dan juga bertingkah laku demikian. Kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Kedudukan dan ruang lingkup akhlak merupakan suatu pembagian akhlak menurut kedudukan maupun ruang lingkupnya. 1. Kedudukan akhlak. Akhlak